Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, anak soleh-soleh Ustazah? Ustazah harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Baiklah anak soleh-soleha, sebelum kita mulai materi pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kematian Ruqayyah. Anak soleh-soleha tersayang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pendapat para sahabat tentang para tawanan. Umar bin Khattab mengusulkan agar para tawanan itu dibunuh. Sangat berbahaya jika melepaskan mereka, walau keluarganya menebus dengan segunung harta, sebab mereka dapat kembali memerangi kaum muslimin. Abu Bakar berpendapat lain. Ia mengusulkan agar para tawanan dibiarkan, ditebus keluarganya dengan harapan mudah-mudahan suatu saat kelak mereka mau mengikuti ajaran Islam. Lagi pula, uang yang dibayarkan dapat digunakan untuk melengkapi persenjataan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cenderung pada pendapat Abu Bakar. Beliau berdiam sementara di luar Madinah untuk menunggu tebusan dari pihak Quraisy. Para tawanan pun ditebus dengan uang dan mereka kembali bebas. Namun setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat berita bahwa pihak Quraisy sedang mengadakan persiapan penyerbuan dengan jumlah pasukan yang jauh lebih besar. Sebagian besar para tawanan bergabung dengan pasukan baru itu. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari bahwa saran Umar lebih tepat. Tidak pantas bagi seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai tawanan sebelum menghancurkan musuh-musuhnya di muka bumi. Setelah itu, harta rampasan perang dibagikan dengan rata kepada pasukan. Mereka pun kembali ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menuju masjid untuk memberitakan kemenangan serta mengumumkan nama-nama bangsawan Quraisy yang mati. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke rumah Utsman bin Affan untuk menjenguk Ruqayyah, putrinya yang sudah lama terbaring sakit. Utsman bin Affan memang diminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga istri dan anaknya, sehingga Utsman tidak mengikuti pertempuran Badar. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba, Utsman malah menangis sambil memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ternyata Ruqayyah telah wafat ketika beliau masih di luar Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantar ke pusara Ruqayyah. Beberapa sahabat berusaha menghibur kesedihan yang memberati dada beliau. Mereka menemani beliau pulang ke rumah. Di tengah jalan, seorang Yahudi memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sinis sambil berkata, "Para bangsawan Quraisy memang tidak mempunyai keahlian dalam berperang. Kalau saja kalian berperang melawan kami, kalian baru akan mengetahui bahwa kamilah sebenar-benarnya prajurit." Para sahabat tidak membalas perkataan itu karena tidak tega melukai kesedihan di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak menghiraukan ejekan dengki itu dan terus melangkah menuju rumah. Mekah terkejut. Anak soleh-soleha tersayang, sehari sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, berita kemenangan dibawa oleh Zaid bin Haritsah dan Abdullah bin Rawaha dari dua jurusan yang berlainan. Kaum muslimin segera keluar rumah dan bergembira menyambut kemenangan besar ini. Sementara itu, keadaan sebaliknya menimpa Mekah. Al-Haisuman bin Abdullah Al-Khuzai
tergesa-gesa memasuki Mekah. Diberitakannya kehancuran pasukan Quraisy dan bencana yang telah menimpa para pemimpin, pembesar, dan bangsawan mereka. Mulanya orang Mekah tidak percaya, tetapi setelah yakin bahwa Al-Haisuman tidak mengigau, seluruh kota menjadi penuh dengan jerit tangis. Abu Lahab yang tidak ikut berperang sangat terpukul mendengar berita mengerikan itu. Tidak mungkin, demikian igaunya. Keesokan harinya, ia jatuh sakit dan menderita demam selama 7 hari sebelum akhirnya meninggal. Para pemuka Quraisy pun berkumpul untuk memutuskan yang akan mereka lakukan. Ingat, sesedih apapun hati kita, jangan menunjukkan keduka cita secara berlebihan. Demikian kata salah seorang di antara mereka. Jika Muhammad dan teman-temannya mendengar ini, mereka akan mengejek kita habis-habisan. Jangan cepat-cepat datang membawa tebusan untuk membebaskan para tawanan, usul yang lain. Nanti Muhammad akan meminta harga yang terlampau tinggi. Kita tunggu kesempatan baik untuk menebus mereka. Setelah beberapa lama, barulah orang-orang Quraisy berdatangan untuk menebus para tawanan. Salah seorang di antaranya adalah Mikras bin Hafiz. Ia datang untuk menebus Suhail bin Amir. Suhail dikenal suka menjelek-jelekan Rasulullah SAW. Begitu mengetahui Suhail akan dibebaskan, Umar bin Khattab menjadi sangat geram. Ia mendatangi Rasulullah SAW sambil berkata, "Rasulullah, izinkan saya mencabut 2 gigi seri Suhail bin Amir supaya lidahnya tidak terjulur keluar dan tidak lagi berpidato mencercamu di mana-mana." Namun Rasulullah SAW menjawab permintaan Umar itu dengan kata-kata yang sangat agung. "Aku tidak akan memperlakukannya secara kejam, supaya Allah tidak memperlakukan aku demikian, sekalipun aku seorang nabi." Hindun dan Abu Sufyan. Anak soleh-soleha tersayang, seberapapun kuatnya orang-orang Quraisy menutupi kesedihan, duka yang dalam itu tidak terbendung juga. Para wanita Quraisy selama sebulan penuh menangisi mayat-mayat para pahlawan mereka. Mereka menggunting rambutnya sendiri, lalu membawa kuda atau unta orang yang sudah mati. Setelah itu, mereka menangis sambil mengelilinginya. Hampir semua wanita yang kehilangan kerabatnya berlaku sedemikian, kecuali Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan. Ketiga orang yang mati dalam duel sebelum pertempuran adalah orang-orang terdekat yang sangat dia sayangi Hindun. Utbah bin Rabi'ah adalah ayahnya, Syaibah bin Rabi'ah adalah pamannya, dan Walid bin Utbah adalah kakaknya. Belum lagi beberapa keluarganya yang lain yang juga mati dalam pertempuran. Bisa dikatakan di antara wanita Quraisy, Hindunlah yang paling banyak kehilangan, sehingga pantaslah jika ia menunjukkan duka-cita yang lebih banyak dibandingkan yang lain. Melihat Hindun tidak menangis, para wanita Quraisy keheranan. Berapa dari mereka mendatangi Hindun sambil bertanya, "Kau tidak menangisi ayahmu, saudaramu, pamanmu, dan keluargamu yang lain?" Hindun berpaling dan menatap kawan-kawannya dengan tajam. Para wanita itu terkejut mengetahui bahwa bukan air mata yang mereka lihat di mata Hindun, melainkan tetapi dendam yang berkobar-kobar. Hindun menjawab dengan kata-kata keras, "Aku menangisi mereka supaya nanti didengar oleh Muhammad dan teman-temannya, sehingga mereka bisa menyoraki kita, begitu? Dan supaya wanita-wanita Kharaj juga bisa menyoraki kita? Tidak, aku harus menuntut balas kepada Muhammad dan teman-temannya. Haram bagi kita memakai minyak wangi sebelum kita dapat memerangi Muhammad. Sungguh, kalau aku dapat mengetahui bahwa kesedihan dapat hilang dari hatiku, tentu aku menangis. Tetapi kesedihan ini baru akan hilang kalau mayat orang yang telah membunuh orang-orang yang kucintai itu sudah kulihat dengan mata kepalaku sendiri."
Setelah itu, Hindun benar-benar menjalankan sumpahnya. Ia tidak memakai minyak wangi atau mendekati suaminya. Ia terus membakar semangat dendam orang-orang Quraisy sampai kelak tiba perang Uhud. Abu Sufyan sendiri bersumpah tidak akan mencuci kepala dengan air sebelum ia memerangi kembali Rasulullah SAW. Kisah menantu Rasulullah SAW. Anak soleh-soleha tersayang, salah seorang tawanan perang Badar adalah Abu Ash bin Rabi. Ia adalah menantu Rasulullah SAW karena ia menikahi putri beliau, Zainab. Untuk menebus suaminya, Zainab mengirimkan seuntai kalung peninggalan ibunya kepada Rasulullah SAW. Ketika melihat kalung milik Bunda Khadijah itu, Rasulullah SAW sangat terharu. Air mata pun menganak sungai di pipi beliau. Melihat duka Rasulullah SAW, para sahabat setuju untuk membebaskan Abu Ash bin Rabi tanpa harus membayar tebusan. Rasulullah SAW mengembalikan kalung Bunda Khadijah kepada Abu Ash dan meminta agar Abu Ash menceraikan Zainab. Menurut hukum Islam, seorang wanita mukmin memang tidak boleh menikahi laki-laki kafir. Abul As menyetujui permintaan itu. Ketika Abul As kembali ke Mekah, keluarganya berkata, "Biarlah engkau menceraikan istrimu itu dan kami akan mencarikan bagimu gadis yang jauh lebih cantik daripadanya." Namun Abul As amat mencintai Zainab sehingga ia berkata, "Di suku Quraisy tidak ada gadis yang dapat menandingi istriku." Walau dihalang-halangi orang Quraisy, Abul As melepaskan Zainab ke Madinah. Di tengah jalan, beberapa orang Quraisy mengganggu unta Zainab sehingga putri Rasulullah SAW yang sedang hamil itu jatuh. Saat itu Zainab pun mengalami keguguran kandungan. Anak soleh-soleha tersayang, beberapa waktu kemudian Abul As pergi membawa barang dagangan Quraisy. Namun saat tiba di dekat Madinah, sebuah pasukan patroli Muslim memergokinya. Mereka pun menyita semua barang bawaan Abul As. Diam-diam berlindung dalam gelapnya malam, Abul As masuk ke Madinah dan meminta perlindungan kepada Zainab. Zainab pun melindunginya. Mengetahui hal itu, kaum muslimin mengembalikan barang-barang dagangan Abdul As yang mereka sita. Abdul As segera pulang ke Mekah dan mengembalikan semua barang itu. Kemudian berkata, "Masyarakat Quraisy, masih adakah dari kamu yang belum mengambil barangnya?" "Tidak ada," jawab mereka. "Engkau ternyata orang jujur dan murah hati." Seketika itu Abul As pun masuk Islam dan kembali ke Madinah. Dengan bahagia Rasulullah SAW mengembalikan Zainab kepada Abul As sebagai seorang istri.